yang sudah hilang. Sisa kita berdua, Piring. Kenapa? Takut. Suara sepatu gitu aja kok takut. Ingat, Piring, eksistensimu ini sudah kutinggikan. Bukan lagi menjadi alat makan, tetapi sudah kubuat menjadi subjek yang bersuara. Maka ayolah bersuara, bernyanyilah. Piring, derajatmu ini sudah kunaikkan. Harusnya kau tunduk kepadaku, mengerti? Nurut. Kok tiba-tiba nyerang? Oh, aku tahu. Pasti setiap malam kau keluar dari sel ini. Keluar untuk bekerja sama dengan para aparat di luar sana. Bekerja sama untuk mengkhianatiku, kan? Iya kan? Ayolah, Piring. Janganlah berani-beraninya berpikir untuk mengkhianatiku. Kaulah satu-satunya sahabatku di sini. Kaulah yang memberikan aku harapan dan impian di tempat seperti ini. Jadi, terimalah urusan cintamu, sebab derajatmu sudah kubuat sejajar denganku, Piring. Sini. Mau kabur kemana kau? Kembali. Ingat, Piring, nasibmu ini ada sepenuhnya di tanganku. Aku bisa membuatmu menjadi piring yang terhormat, atau hanya sekedar rombengan. Kau mau jadi rombengan? Ingat, Piring, meskipun aku ini hanyalah seorang sipil yang berkuasa setidaknya atas dirimu, aku berjanji tidak akan pernah menyakitimu, menculikmu, atau bahkan menghilangkanmu. Justru aku ingin kamu menjadi piring yang mandiri, piring yang merdeka. Ternyata kita ini sama-sama penakut, ya, Piring. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada diriku di sini. Aparat-aparat di luar sana, mereka yang hanya bisa membentak, memerintah, dan memaksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Ternyata kita ini senasib, Piring. Sama-sama pengecut, sama-sama rombengan. Penjara, kuburan, apa yang membedakan keduanya? Barangkali tidak ada. Orang tidak mau berurusan dengan kuburan karena mereka tahu itu berhubungan dengan kematian. Orang tidak mau berurusan dengan penjara karena mereka tahu ujung-ujungnya pasti berakhir di kematian. Mungkin kalian semua berpikir bahwa aku adalah seorang tokoh besar, tokoh penting, atau bahkan demonstran yang militan. Sungguh baik prasangka kalian semua. Tapi sayangnya, aku hanyalah seorang juru kunci kuburan. Itu pun kuburan umum.
Bayangkan jika aku adalah juru kunci kuburan seperti taman makam pahlawan. Jelas-jelas pasti derajatku akan lebih tinggi. Prajurit-prajurit bersenapan. Mereka meninggal disebutnya gugur dalam tugas. Dibuatkan upacara, bahkan dibuatkan lagu. Gugur satu, tumbuh seribu. Tunai sudah janji bakti. Bayangin kalau orang miskin yang meninggal, mereka pasti bakal dibilang tewas, mampus, bahkan modar. Modar, penjara, kuburan, 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 satu, 3, 10, 100, 2000. Semakin banyak mayat yang dilemparkan ke kuburan terpencil ini. Aku tidak pernah melihat keanehan ini. Memang aku dengar adanya terjadi pembunuhan. Tapi ini lebih dari pembunuhan. Ini merupakan pembantaian. Astaga, aku kenal perempuan ini. Baunya masih sangat menyengat. Masih ada darah yang keluar dari selangkangannya. Betapa teganya pembunuh itu. Masih sempat-sempatnya pembunuh itu menyempurnakan iblisannya untuk menghancurkan kehormatan perempuan ini. Aku ingat tokonya dijarah, rumahnya dibakar. Seperti pembunuh itu ingin menumpahkan kebenciannya kepada mereka. Mama dan papanya disiksa sementara dia dan cecenya dijadikan pesta. Mengapa begitu mudah orang mati? Mengapa begitu mudah orang membunuh? Begitu banyak orang tak berdosa mati begitu saja. Sementara orang yang dosanya luar biasa, malah mereka yang tidak mati-mati. Dunia ini tidak adil. Aku harus sadar bahwa maut itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Maut itu bisa diciptakan dan maut itu bisa diselenggarakan oleh siapapun yang berkuasa.
mahasiswa. Apakah benar? Apakah benar saya masih hidup? Dada saya terasa pecah. Entah karena apa, entah oleh siapa. Orang-orang bertopeng itu, mereka yang membekap saya, membanting, menginjak dan meludahi saya. Mendadak saya melihat ada tangan yang mulai mendekati saya. Tangan yang mulai menghujamkan belatinya ke dada saya. Pandangan saya mulai berkunang-kunang. Tubuh saya mulai terjatuh dan terkapar tanpa daya. Puluhan, bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan dibantai oleh mereka. Kami hanya ingin memperjuangkan akal sehat, pikiran waras, tapi mereka malah membalasnya dengan senjata dan kekerasan. Kita harus berani melawan. Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Orang-orang bertopeng itu, siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka yang membawa mayat-mayat ini kemari? Apakah mereka tidak punya adab untuk menguburkan mayat-mayat ini dengan penghormatan yang layak? Mungkin aku tidak mengenal kalian, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian terkubur tanpa penghormatan yang layak. Anggap saja ini upacara kecil untuk kalian. Mungkin dengan ini kalian merasa sedikit terhibur. Beristirahatlah dengan damai. Suara apa itu? Itu pasti suara tangisan arwah bayi. Jangan-jangan pembantaian ini bukan hanya menelan korban orang-orang tua, tetapi juga bayi-bayi. Dugaan saya benar. Mereka juga membantai bayi-bayi. Betapa teganya. Generasi demi generasi dilenyapkan dari rahim
ujung zaman untuk menciptakan mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Tidurlah. Tidurlah, anak kehidupan. Tidurlah dalam kedamaian. Barangkali otak saya terlalu beku untuk mengurai persoalan yang membuat begitu banyak orang takut. Jika memang pada akhirnya saya harus bersaksi, saya akan bersaksi bukan untuk menjadi pahlawan. Saya akan bersaksi untuk menebus rasa berdosa saya, rasa bersalah saya terhadap mayat-mayat sahabat saya. Karena selama ini saya lebih banyak diam, tapi tidak selamanya diam itu emas. Aku curiga ada kepentingan yang ingin dipertahankan. Aku curiga ada nama yang ingin diselamatkan demi kehormatan yang dipaksakan. Aku curiga ada begitu banyak fakta yang ingin ditenggelamkan. Aku curiga bahwa kecurigaanku pun selalu